Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Kiai Haji Imaduddin memaknai kemerdekaan ini. Mari kita simak bagaimana ketika beliau berorasi, berpidato di depan para jamaahnya. Mari kita simak sama-sama, mudah-mudahan ada hikmahnya teman-teman, ada manfaatnya. Kita dilahirkan di masa merdeka, tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu, tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian, wahai putra-putri Indonesia, akan siap mengusir mereka kembali? Akan siap berjuang? Hancurkan mereka? Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang imperial, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini, sayonara, selamat tinggal rasa imperialitas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi siapa saja orang yang ingin menjaga bangsa dan negeri ini kembali. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian, siapa saja yang bukan bangsa Indonesia, boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan, di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara, kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri. Masya Allah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pidato dari Kiai Haji Imaduddin. Beliau membangkitkan rasa hormat, membangkitkan semangat, membangkitkan kemuliaan penduduk pribumi. Mari kita sambut bersama-sama teman-teman agar jangan sampai warga pribumi direndahkan oleh para pendatang, oleh bangsa-bangsa lain. Kita
pribumi punya harga diri. Kita pribumi layak untuk memimpin teman-teman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, sekarang orang-orang yang dulunya bicara congkak, angkuh dan sombong ya, kasar kata-katanya, sekarang mereka sudah nampak mulai menurunkan tensi pembicaraannya. Ini teman-teman tentu saja ada efek ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini mengefek kepada orang-orang pendatang ya. Mereka ketar-ketir sebenarnya teman-teman ya, kalau mau harus dibicarakan ya, kalau harus mau diungkap, mereka sebenarnya ketar-ketir dengan kehadiran Kiai Haji Imaduddin ini. Karena kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin ini beliau berniat untuk mengangkat harga diri warga pribumi. Dan alhamdulillah sekarang ya, warga Jawa Barat memiliki satu gubernur ya yang begitu cinta tanah air teman-teman. Dan yaitu seperti yang sudah kita kenal, beliau adalah Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih banyak ya warga pribumi yang tetap menjadi bawahan ya orang-orang pendatang, ya itu tidak masalah. Tidak masalah teman-teman ya, selama memang mereka tidak menghinakan diri terhadap warga pendatang ya, tidak sampai menyembah-nyembah seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun kita memang siap bersahabat ya, tetapi bukan berarti kita siap bersahabat, kita siap untuk dijajah ya. Saya sekarang ditemani sama anak saya ya, dia lagi mau jajan, katanya ada tukang dagang ya. Seperti biasa ya, yang namanya anak-anak ya teman-teman selalu menemani ayahnya ya, apalagi anak perempuan ya teman-teman. Itu tadi bahwasanya kita warga pribumi harus bangga menjadi warga pribumi. Kembalikan kejayaan kita ya di masa lampau. Jangan sampai kita mau dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh menjajah dan kita pun jangan mau dijajah. Kita tidak boleh merendahkan orang lain dan kita pun jangan mau direndahkan orang lain. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam ya, menganugerahkan Islam kepada warga pribumi, maka telah sempurnalah nikmat kita ya teman-teman. Kita sudah diberikan tanah yang subur, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada penduduk pribumi Indonesia. Alhamdulillah. Coba teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanah yang subur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah Islam kepada diri kita, maka apalah artinya tanah yang subur itu? Sungguh tanah yang subur itu tidak berarti apa-apa teman-teman, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah Islam kepada kita. Maka dari itu, hal yang paling utama ialah kita menjaga akidah kita ya teman-teman, daripada akidah-akidah selain Islam. Karena sebagaimana kita lihat ya teman-teman, banyak sekali sekarang musuh-musuh Islam yang ingin menyerang Islam, entah itu dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu kita sebagai warga pribumi ya, apalagi yang sudah beragama Islam, kita harus hidup rukun teman-teman ya, jangan mau dipecah belah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kita jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena kenapa? Karena itu akan membuat musuh-musuh Islam maupun musuh negara Indonesia akan tepuk tangan teman-teman ya. Maka dari itu kita harus, selain kita bersemangat untuk mengembalikan kehormatan kita, kita juga harus bersemangat untuk hidup rukun dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Karena selama itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah saudara seiman kita. Sekali lagi, kekerasan bukan jalan utama. Ngomong kasar, adu domba itu adalah hal-hal yang rendah. Dan kita sebagai warga yang tinggi ya, warga yang pribumi yang memiliki kemuliaan, kita tidak layak berbicara kotor, berbicara kasar. Kiai Haji Imaduddin tadi menyatakan, jika ada warga di bangsa-bangsa lain yang hendak ingin menjajah negara Indonesia atau warga pribumi, maka Kiai Haji Imaduddin mengajak kepada warga pribumi untuk bersatu melawan orang-orang tersebut ya, melawan kelompok tersebut, orang yang mau merendahkan, orang yang mau menjajah warga pribumi.
Dan Kiai Haji Imaduddin pun menghimbau siapapun yang ingin bersahabat dengan warga Indonesia, maka dengan tangan terbuka Kiai Haji Imaduddin ya menyatakan bahwa kita harus menyambut mereka ya, menyambut sambutan baik mereka. Jadi kita juga ya harus melihat jangan sampai ada warga asing datang ke kita, kita langsung menyerangnya ya. Kita tetap harus menjaga nilai-nilai sopan santun yang sudah kita miliki ya dari sejak zaman dahulu. Karena teman-teman bangsa Indonesia terkenal dengan sopan santunnya. Nah, jangan sampai rasa sikap sopan santun yang dimiliki oleh warga Indonesia ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan, ya, menjajah, mengambil keuntungan dari sikap ramah, dari sikap sopan santun yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita dulu mungkin pernah melihat ya, entah itu di media sosial ataupun mungkin kita melihat langsung ya bagaimana orang-orang yang congkak, angkuh dan sombong merasa diri paling mulia dan merendahkan warga pribumi, bahkan sampai menyebut keturunan binatang ya warga pribumi. Na'udzubillah. Mungkin kalau sekarang ya orang tersebut menyatakan hal itu terhadap warga pribumi, orang ini sudah diserang ya, sudah dihancurkan ya oleh warga pribumi. Karena dulu kita mungkin wawasan kita belum terbuka ya, jadi kita masih tabu untuk speak up, masih tabu untuk melawan ya. Akan tetapi sekarang di mana warga Indonesia sudah cerdas-cerdas ya, sudah pintar-pintar, jadi sudah bisa menentukan, sudah bisa memilih ya mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang benar. Jadi sekali lagi, kita siap bersahabat dengan siapapun, kita siap berteman dengan siapapun selama mereka menghargai persahabatan, menghargai pertemanan, dan jangan sampai mereka memanfaatkan pertemanan ini menjadi untuk keuntungan mereka saja. Demikian teman-teman ya, pidato daripada Kiai Haji Imaduddin, intinya adalah beliau mengajak kepada warga pribumi untuk hidup mulia atau mati syahid ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.